silakan Bang. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Gurunda Zuma? Ya, saya mau bertanya sama Gurunda. Ya. Ya, silakan Bang. Silakan. Sebetulnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua manusia tentu selamat dari penghukuman api neraka. Namun, seringkali kita berpikir bahwa iblis sebelum dia jatuh dalam dosa, maka dia sama levelnya dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi manakala dia berbuat dosa, maka predikat iblis itu melekat kepada dirinya. Tetapi menjadi pertanyaan, selama ini yang kita pahami bahwa iblis dia bisa sesat, selama ini ya kita pahami karena ulahnya sendiri. Tetapi dalam Al-Quran justru sebaliknya, karena dalam Al-Hijr 39 ya di sini berkata, Al-Hijr 39, ia dalam tanda kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan dalam tanda kurung kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, silakan Saudara Juma untuk menjelaskan dalil ini dalam Al-Hijr 39. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Nah, di situ Anda menuduh seakan-akan Allah yang menyesatkan iblis. Nah, inilah bahayanya kalau umat terjemahan. Tidak pernah Allah itu mensesat-sesatkan iblis sebelumnya. Iblis itu adalah hamba Allah yang taat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sejak semula ketika Allah hendak menciptakan manusia, makhluk yang mereka disebut sebagai malaikat, itu sudah menyatakan keberatan terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Aku hendak menciptakan hambaku bernama Adam di atas muka bumi ini. Para malaikat kemudian mendengarkan itu. Muncul pembangkangan di antara mereka. Pembangkangan yang muncul di antara mereka inilah yang disebut iblis. Iblis itu sifat yang melekat kepada makhluk pembangkang. Jadi tadinya itu adalah mereka makhluk-makhluk yang taat, Azazil. Tapi karena dipinta kemudian oleh Allah agar mereka tunduk berhormat kepada Adam, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka menganggap bahwasanya mereka itu lebih baik, lebih terhormat daripada Adam alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, hormatlah kalian, sujudlah kalian. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis, karena iblis menyombongkan diri. Artinya ketika Allah berkata, ya iblis, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan? Apa kata iblis? Dia menjawabnya sendiri, aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
Jadi yang sesat di sini siapa? Ya iblis. Kenapa dia dikatakan sesat? Karena dia yang tidak mau sujud menghormat kepada perintah Tuhan. Yang disebut membantah perintah Tuhan itu disebut iblis. Anda juga disebut iblis kalau Anda membantah perintah Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari kelompok manusia dan jin dan kelompok manusia. Jadi iblis itu sumbernya ada dua, berasal dari alam jin, dari makhluk jin, dan yang kedua berasal dari manusia. Jadi tidak ada Allah itu menyesatkan lebih dulu kepada iblis, tak ada. Makanya di Islam itu diterangkan kawan, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya kalau Allah itu mendatangkan segala kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Dan siapa yang mau kafir silakan kafir. Pilihan, free will. Nah, kalau Anda mengatakan hal yang tadi, coba sedikit-sedikit Anda belajar tentang Bible. Saya ulang lagi, tolong Anda belajar sedikit-sedikit tentang Bible, khususnya kitabnya orang Yahudi. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Boleh dong saya bertanya, sebagaimana Anda bertanya kepada saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan Adam dan keturunannya? Mohon dijawab kawan, silakan. Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Suma, perlu saya mau katakan bahwa sungguh enak kedengaran apa yang disampaikan oleh Saudara Suma mengenai dalil yang saya pertanyakan tadi. Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Suma tentu itu tidak membenarkan apa yang saya tanya dalam dalil tadi. Dalam Quran Maryam 83, Saudara Suma, di situ dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kalau dalil pertama saya tanyakan kepada Saudara Suma, dengan begitu jelas dan begitu enak Saudara Suma ya menjawab, seakan-akan dalil yang saya pertanyakan itu ya sepertinya keliru untuk saya memahami. Tetapi dalam surah Maryam 83, bahkan ada banyak surah yang lain ya, itu menjelaskan bahwa ternyata dalam surat Maryam satu referensi dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, kata kami ini siapa? Karena di sini Allah lah yang menyampaikan. Nah, seperti pertanyaan Saudara Zuma mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, konsekuensi ketika manusia itu berbuat dosa, maka apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, saya baca ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya dosa pertama di Taman Eden itu ada dua pihak yang terjadi dan mereka lakukan. Pertama ular, bahkan kedua manusia. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kata engkau di sini itu berbicara iblis, dan perempuan ini berbicara keturunan manusia. Dan itu merupakan satu nubuatan. Kalau Bang Zuma memiliki HP dalam aplikasi Alkitab, klik saja tanda bintang di situ. Maka di situ jelas
Dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Jadi ini berbicara masalah nubuatan ketika terjadi peristiwa di Taman Eden, di mana manusia melanggar perintah Allah, mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bahkan si iblis itu adalah sumber penipu, sumber kejahatan. Konsekuensi, ya, konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, maka mereka akan mengadakan permusuhan, di mana keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu keturunan dari perempuan, yaitu Yesus akan meremukkan kepala dari si iblis, dan si iblis ini akan meremukkan tumitnya. Termute, Bang. Fokus saja ke pertanyaan, nggak usah khotbah gitu kalau bisa ya. Jika dipaku pada bagian telapak kaki, maka paku itu menembus, ya, menembus tumit dari Paku nggak usah dibawa-bawa. Yesus. Host, Ya, host bisa nggak teman kita ini diarahkan? Paku dibawa-bawa, untung nggak dibawa juga saya Gini, pakis. Bang siapa? Bang Yongdut, jadi gini ya. Jadi tolong narasi Anda itu sesuai pertanyaan. Jangan muter-muter, jangan menjelaskan. Ini bukan, kita di sini bukan untuk minta Anda berkhotbah, tapi menjelaskan sesuatu ya. Menjawab pertanyaan, bukan menjelaskan, tapi menjawab pertanyaan. Ya silakan. iya, itu pertanyaan saya itu merupakan nubuatan, merupakan satu kalimat nubuatan yang terjadi di Taman Eden. Itu antara iblis dan keturunan perempuan, yaitu Yesus. Itu Ya, oke, baik, sudah dapat poinnya. Bang Zuma sudah dapat poinnya. Baik. Ya. Iya, Silakan, Bang itu. Zuma. Ya, terima kasih saudara ya. Ini lagi-lagi Anda ingin menguatkan posisi penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu dengan mencoba dengan pola lain. Kalau Kristen yang tadi ngambilnya di Yesaya 9. Ngambil kemana-mana perginya hanya untuk melantik penyesat yang bergelar Yesus Kristus yang Yesus nubuatkan. Anda muncul lagi-lagi begitu. Padahal pertanyaan saya, ketika Anda membahas tentang Al-Quran surah Al-Hijr, saya katakan kepada saudara bahwasanya Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan, dalam bahasa Ibrani syit. Syit itu artinya menaruh. Artinya mengadakan, menciptakan, menjadikan sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan Adam? Entah kemana-mana larinya ke Yesus, nggak nyambung kali. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan ini siapa? Andai saja dia tidak mengadakan permusuhan antara iblis dan manusia akur-akur saja, bukan? Iblis tidak mencobai manusia, bukan? Iblis tidak akan menggoda manusia, bukan? Kenapa? Karena Tuhan tidak men-settingnya untuk saling bermusuhan. Ketika kemudian Anda membawa Quran surah Maryam, loh, Anda jawab dulu Kejadian 3. Karena kalau Anda membahas tentang kitab saya terkait dengan surah Maryam segala macam, Anda lihat 2 Tesalonika 2:11, Matius 17 nomor 8, Yesaya 6:3-17, 1 Samuel 18 nomor 10, dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Bahkan coba Anda lihat di dalam Matius 17 nomor 8, apa yang diterangkan di sana, Bung? Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengharuskan kesalahan itu harus ada? Siapa yang mewajibkan kemudian kesalahan itu harus ada? Itu yang Anda harus jawab. Karena kalau dalam Islam, tadi saya sudah katakan, kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Kenapa? Dari pola awalnya, Bung, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakir."
sakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena tadi ada yang menciptakan permusuhan. Siapa itu? Yang mengadakan permusuhan pertama kali antara manusia dengan iblis, sehingga iblis itu kerjanya menggoda. Itu siapa yang mengadakan permusuhan lebih awal? Itu yang Anda harus jawab. Jangan kemana-mana. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah mendatangkan kesesatan kepada orang kafir. Namanya sudah kafir dari awal. Sedangkan di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 11 misalnya, Tuhan mendatangkan kesesatan kepada manusia sehingga manusia percaya akan dusta. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Tuhan. Jangan bahas tentang Al-Quran, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan bahas itu. Anda akan keteteran. Karena Bible Anda yang akan menghantarkan Anda kemudian untuk malu. Karena yang menciptakan kejahatan, yang mengadakan kejahatan, itu Tuhan di dalam Bible. Sehingga Al-Quran memberikan penawaran. Al-Quran datang sebagai penawar. Al-Quran datang memberikan solusi. Itu yang dikatakan kemudian. Bahwasanya kedatangan Islam membawa kemudian solusi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditumpah ruahkan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan beriman. Siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran itu silakan ikuti iblis. Karena Tuhan juga mengutus iblis untuk mencobai manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia. Itu kata siapa? Kata Yesus. Jadi nggak usah bahas itu. Anda akan diberatkan nantinya. Bahkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang menciptakan penyesatan? Siapa yang menciptakan si jahat? Anda baca Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Jadi ketika ada penyesat datang membawa kejahatan, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti menurut Yesus penyesat itu adalah Yesus Kristus. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda untuk mengikuti si penyesat? Adakah Yesus anak Maria mengajarkan dirinya untuk supaya dituhankan, untuk diibadahi? Kan tidak ada. Justru Anda sendiri yang mengikuti penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu. Tak ada paksaan kemudian dari Yesus anak Maria untuk mengajarkan itu. Bahkan dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Silakan. Iya. Apa yang dinarasikan oleh saudara Suma itu sesuatu hal yang di-framing. Contoh dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, Suma mengartikan bahkan memaknai kata permusuhan adalah penyesatan. Itu berbeda dengan Al-Hijr tadi yang saya sampaikan. Jadi kata permusuhan ini jangan saudara Suma mengartikan bahwa itu penyesatan. Ya. Bagaimana dengan dalam Al-Quran? Ya. Di situ dikatakan dalam Al-Quran, dalam Muhammad 47, maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai. Ini Allah sendiri yang mengatakan, maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu, padahal kaulah yang paling unggul. Bertemu dan tidak akan mengurangi pahala amalmu. Dalam Malik 1219 hadis, di situ dikatakan, ini Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya, maka penggalah lehernya. Nah, bagaimana dengan narasi-narasi ini? Kalau saudara Suma beranjak dari Kejadian 3 ayat 15 dan memaknai itu satu penyesatan yang Allah berikan kepada manusia, kita kan tahu bersama, sebelum kalimat itu disampaikan oleh Tuhan, baik kepada iblis maupun kepada manusia Adam dan Hawa,
Itu ada ceritanya, ada peristiwanya. Karena mereka kompromi dengan dosa. Mereka tidak mematuhi perintah Allah. Oke, baik, Saudara Iyang, silakan langsung ke ini ya, ke topik pertanyaannya. Silakan langsung. Nggak nyambung. Jadi maksud saya, Saudara Suma membangun satu konstruksi, ya, narasi yang boleh dikatakan itu terlalu jauh untuk memaknai bahwa kata permusuhan di situ, ya. 2 Tesalonika 2 nomor 11 pertanyaannya Bang Zuma itu tadi kucluk. Iya Bang, jangan melebar kemana-mana Bang. Tuhan mengadakan permusuhan. Jelas itu. Tuhan sendiri yang memproklamirkan dirinya sebagai pembuat permusuhan. Itu jelas. Lalu Anda mengatakan, bunuhlah, bunuhlah. Hei, saudara, Anda baca kitab yang Anda ambil secara tidak sah dari agama Yahudi. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda genggam setiap saat, padahal Anda tidak punya legalitas menggunakan itu. Malah Anda tempelkan berbarengan dengan kitab Anda itu. Padahal itu kitab hanya untuk Bani Israel. Di situ contoh misalnya dalam 1 Samuel 15. Bunuhlah siapapun yang bernapas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusui, lembu, sapi, domba, kambing, bebek. Semuanya harus kau bunuh. Itu dalil. Kenapa? Karena beda keyakinan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bunuh semua orang yang berbeda agama, yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Karena aku adalah ilah yang pencemburu. Gak usah kemana-mana saudaraku. Anda yang punya beban, Anda yang bawa tema, Anda yang harus menyelesaikan. Tuhan yang mengadakan permusuhan, bukan? Tuhan kan yang mengadakan permusuhan. Kenapa Anda kemudian sekarang seakan-akan pikun? Muncul pertanyaan saya. Kejadian 3 nomor 15. Permusuhan. Apakah permusuhan itu adalah sesuatu yang baik? Dalam bahasa Ibrani-nya disebut eibah. Eibah itu adalah rasa kebencian, rasa permusuhan, rasa bertolak belakang, saling perang satu sama lain. Siapa yang menciptakan itu? Itu yang Anda jawab. Ketika kemudian Anda membawa Al-Hijr, ya kan jelas dalilnya di situ. Kepada orang kafir, bukan? Orang kafir ini siapa? Yang orang sesat. Masa yang beriman disesatkan? Tidak seperti di agama Anda. Yang beriman yang dibunuh, menjadi korban di atas pohon. Yang kemudian tidak beriman yang diselamatkan dengan mengorbankan kemudian orang benar. Itu baru aneh. Kalau di Islam kafir disesatkan, ya wajar namanya kafir. Yesus pun mengkafir-kafirkan yang kafir, membinatang-binatangkan di luar daripada Bani Israel. Jadi nggak usah terlalu lebay dalam hal ini. Anda mencari celah di Al-Quran, tidak akan mungkin Anda temukan. Semakin Anda menghantam Al-Quran, Bible siap menampar Anda kiri kanan. Nggak usah, saya cuma bertanya sederhana. Kejadian 3 nomor 5, di sana ada oknum, ada hakikat yang menciptakan eibah, rasa benci, permusuhan. Siapa itu? Siapa yang menciptakan permusuhan? Itu dulu yang Anda bahas. Kalau setan diutus untuk orang kafir, ya nggak apa-apa, wajar. Namanya orang kafir. Siapa suruh lu kafir? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa? Tuhan. Jadi nggak usah lebay. Kepada siapa? Kepada orang-orang. Supaya kenapa? Supaya mereka percaya kepada dusta. Terlalu jauh Anda kemudian berselancar ke Al-Quran, sementara Anda cuma modal terjemah. Bible, saya katakan tadi, Orde Baru itu kalau masih pantas dipertahankan, reformasi tidak perlu hadir. Kalau kemudian agama Kristen itu masih pantas dipertahankan, Islam tutup buku. Anda menyerang Al-Quran, Bible menampar Anda. Bible pasang badan. Hei tuyul, ngapain kau bahas terjemahan tuyul? Ini Bible yang Anda di ketekmu mengatakan Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga orang-orang kafir percaya kepada kebohongan. Mari saya buktikan, Bung. 1 menit saya buktikan. Yesus berkata,
kepada Bani Israel, orang-orang yang tidak makan babi, orang-orang yang ibadah Sabtu bukan Minggu, orang-orang yang tidak berkulub bukan berkulub kayak kalian, orang-orang yang mengkitabkan Taurat. Apa kata Yesus? Wahai Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Coba, Anda percaya enggak itu? Percaya, paman. Kenapa Anda tidak menepati? Kenapa Anda tidak mengikuti? Karena Anda sudah terbelenggu dan percaya kepada dusta. Yesus loh, konon orang yang kau tuhankan, kawan, mengatakan kepada muridnya Bani Israel, hei kalian Bani Israel, ya paman, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah kalian bergeming? Apakah kalian sadar dengan ucapan Yesus itu? Tidak. Kenapa? Kalian sudah dipenuhi iblis, sehingga kalian percaya dusta, percaya kepada penyesat. Orang-orang Yahudi percaya enggak kepada sosok yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Orang Yahudi percaya enggak? Percaya enggak? Tidak percaya. Yang percaya hanya orang-orang yang terjebak. Sabar dulu. Saya membuktikan kepada saudara bahwa iblis itu telah menyesatkan manusia. Karena sejak dari awal Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Makanya umat Islam memusuhi setan. Makanya umat Islam memusuhi kemudian saudara-saudaranya setan. Dalilnya di mana? Faqatilu awliya asyaitan. Al-Quran itu. Perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti kami memusuhi berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Kalau di Kristen enggak? Kasihilah musuhmu. Musuh manusia apa? Menurut Kejadian 3 nomor 15, musuh manusia apa? Iblis. Tapi Kristen apa katanya? Kasihilah musuhmu. Berarti yang dikasihi siapa? Iblis. Hati-hati bernarasi ente, apalagi bahas Quran. Hati-hati. Jangan sok mau dibilang cantik, jangan sok mau dibilang manis. Bahas Al-Quran jangan. Level kalian tidak sampai ke sana. Hadis maudhu aja kalian belum sampai, apalagi Al-Quran. Jangan oke-oke aja. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan permusuhan? Silakan. Bisa nggak? Oke. Tadi Suma menarasikan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Ya, jawaban saya seperti jawaban yang disampaikan oleh saudara Suma. Karena Suma hanya mencopot 1-2 ayat. Dan itulah style dari Suma. Tetapi kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, ya, dalam ayat 9 di situ dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sehingga muncullah dalam ayat 11 sampai ayat 12, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Artinya si pendurhaka ini datang, baik itu dalam rupa pengajaran bahkan mujizat, untuk menyesatkan orang-orang yang benar, yang hidup dan percaya kepada Yesus. Nah, konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, si penyesat ini, maka muncullah narasi pada ayat 11. Ya, beda, saudara Suma, di dalam Quran. Ya, di sini dalam Muhammad 47, maka jangan kamu lemah dan mengajak berdamai. Ya, kalau Allah itu benar-benar mau menyelamatkan manusia, sekalipun manusia itu ya dosanya seperti ya noda kirmisi,
Tetapi cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia bukan mengeksekusi manusia, tetapi bagaimana Tuhan harus mengasihi manusia dengan firman, di mana lewat pengajaran yang bersih dan benar, sehingga yang tadinya, saudara semua, yang dikatakan orang yang tadinya berselisih antara satu dan yang lain, mungkin beda pikiran, beda agama, tentu cara Tuhan bukan untuk menaruh dendam, menaruh kebencian. Beda dalam Muhammad 47, justru Allah Oke, baik Saudara Yafer, waktu Anda sudah habis ya. Anda lihat timer di atas, saya kasih waktu 3 menit Anda untuk menjawab. Silakan, Bang Zuma. Saudara, saya katakan 2 Tesalonika, Anda mengatakan saya comot. Anda tadi barusan ngapain? Al-Quran surah Muhammad, Al-Quran surah... Ngapain Anda barusan? Anda nggak comot. Yang Anda comot terjemahan dan tafsir Bahlul yang Anda punya. Sekarang Anda lihat tuh, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak bisa menjadi pengikutku. Apa itu namanya? Ajaran kebencian. Bagus gak tuh? Gak usah Anda lebay. Anda kembali ke data di dalam Al-Quran yang Anda bawa barusan. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, kata Anda surah Al-Hijr tadi? Iblis berkata. Ini iblis berkata nih. Iblis loh. Tuhanku, engkau telah memutuskan aku sesat. Saya ingin bertanya, jawab singkat. Iblis itu menurut Anda sesat atau tidak? Silakan jawab. Iblis itu sesat atau tidak? Sesat Iya, kan? sesat. Nah, terus kenapa kemudian ketika Anda membawa data ini, seakan-akan Tuhanku yang menyesatkan iblis ini? Seakan-akan Tuhanku Karena Rasul menyesatkan. Al-Hijr mengatakan seperti itu. Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Apakah iblis itu sesat? Iya. Nah, itu Anda memutuskan bahwa iblis itu sesat. Tuhan saya salah nggak? Salah nggak? Beda, Zuma. Kata sesat yang dikatakan Al-Hijr itu berbeda dengan pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya. Hei, saudara, dengarkan saya. Kau harus banyak belajar Bible sebelum kau hadapi saya. Wahyu 19 nomor 9 nomor 10. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis itu atau Satan itu, yang menyesatkan seluruh dunia. Salah nggak Al-Quran saya? Ketika Bible sendiri mengatakan bahwa setan itu adalah penyesat dunia. Salah nggak Al-Quran? Beda. Dalam Wahyu itu beda. Al-Quran mengatakan iblis itu sesat. Bible mengatakan iblis itu sesat. Apa bedanya? Bedanya? Karena narasi dalam Bible itu jelas bahwa iblis karena dia memberontak terhadap Allah dalam kitab Yesaya, yang tadi maka yang saya iblis bacakan, dicampakkan ke bumi. Yang saya dan bacakan tadi Al-Quran surah 1. Yang saya bacakan tadi Al-Quran surah 1. Karena engkau telah menangguhkan kemudian usiaku, ketika dia minta kemudian panjangkan usiaku, karena engkau kemudian telah menerima permohonanku. Al-Quran surah 1. Illa iblis, sehingga Allah berkata, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada apa yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Hah? Ya, Giliran Al-Quran Anda kalau kamu pura-pura bingung. Zuma, kalau kamu membela pernyataan kamu dengan cara untuk menolak pertanyaan yang saya ajukan pertama kali dalam Al-Hijr. Mana ada saya menolak, saya menjelaskan. Kita objektif, tetapi Saya menjelaskan. dalam Muhammad 47 bagaimana Allah mengadakan. Kamu itu gimana sih? Yang mendatangkan kesesatan itu siapa? Yang mendatangkan permusuhan dengan manusia itu siapa? Jawab dulu. Siapa yang menciptakan permusuhan antara iblis dan manusia? Coba kau jawab. Kejadian 3 ayat 15. Yang mengadakan permusuhan siapa? Ya, Tuhan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan? Antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Yang Jadi, mengadakan. iblis dengan manusia.
Yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Oke, secara spesifik yang kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu jelas-jelas di situ Tuhan. Tetapi Tuhan. dalam konteks di situ cuma bukan kepada manusia dengan manusia. Apa omong? Siapa yang bilang manusia? Saya berkata kepada saudara-saudara. Satu makna yang kita simak dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Yang mengadakan antara keturunan dari perempuan itu dan si iblis, antara Yesus yang adalah merupakan nubuatan dan penggenapan itu dengan si iblis, seperti yang saya munculkan dalil saya dalam kitab Wahyu. Kenapa kau bawa Yesus ke sana? Kenapa kau bawa Yesus ke sana? Kenapa? Apa hubungannya dengan Yesus di kitab Kejadian itu? Jangan pingin kali kau lanti Yesus Kristus yang datang kudus itu sebagai Tuhanmu kawan. Apa yang diucapkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15? Apa hubungannya dengan Yesus? Merupakan satu narasi yang merupakan nubuatan tentang Yesus. Nenek Nukiter. Bagaimana tumitnya remuk. Saudara, jangan kau buat saya tertawa. Kejadian 3 nomor 15 itu ada hubungannya dengan Yesus. Itu berbicara mengenai keturunan Adam. Coba lihat Habil dan Kain. Permusuhan kan? Begitu seterusnya ke bawah. Apa pula Yesus ke bawah ke situ? Inilah kalau menggunakan kitabnya orang dengan sembarangan. Tidak ada. Saudara semua mengaitkan peristiwa Kain dan Habel itu karena ulama dari manusia, karena tidak mentaati perintah Allah. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Maka konsekuensinya ya. Kalau Anda mengatakan itu untuk Yesus, kalau Anda mengatakan itu untuk Yesus, iblisnya tidak datang kepada Adam di Ganbi Eden. Iblisnya nanti datang ketika Yesus lahir. Alamak. Tapi faktanya iblisnya datang kepada Adam dan Hawa. Iblisnya datang kepada keturunan Adam dan Hawa. Kenapa larinya ke Yesus? Inilah kalian Kristen selalu menggunakan kitabnya ayat agama Yahudi, selalu menggunakan kitabnya agama Yahudi untuk konsep iman kalian itu. Apa hubungannya? Sekarang saya tanya, saudara gini, sesuatu yang spesifik dan implisit. Sekarang gini, di mana secara spesifik? Sekarang begini kawan, apa hubungannya antara kitabnya Nabi Musa dengan Kristen? Apa hubungannya? Itu kan kitabnya Nabi Musa, kitab Kejadian itu. Karena ada benang merahnya di situ. Di mana benang merahnya? Berbicara hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Mengenai perayaan Paskah. Bagaimana Musa menerima firman dari Tuhan. Di mana ketika bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa Mesir. Terus hubungannya dengan Kristen apa? Musa ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan selesai dengan cara mempersembahkan domba Paskah. Domba Paskah itu ada benang merahnya dalam kitab Perjanjian Baru. Nenekmu yang mana yang ngajarkan itu? Orang Yahudi Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan dosa penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan ternak hewan. Sejak kapan Yesus itu jadi hewan ternak? Jawab saya. Sejak itu sudah dibuatan dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Saya tidak minta. Aku memberikan manusia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Segitu kali ya saudara Kristen ke ya. Orang Yahudi dikasih solusi penebus dosa dengan hewan ternak. Pertanyaan saya, sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Kawan. Jangan di-mute. Kawan. Jangan di-mute. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak, kawan? Dalam Yesaya 44 ayat 6. Jadi gini, saudara Yohanes. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi. Jangan kau bawa-bawa, bikin malu. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi itu di mana? Di mana dalilnya?
Di mana dalilnya? Kawan. Kawan, dengarkan saya kawan. Oke, baik, sebentar, izin Bang Zuma. Iya. Saudara Yong, Anda menjabarkannya itu yang secara spesifik, bukan dengan dogma atau doktrin. Di situ nggak ada tentang Yesaya untuk Yesus, nggak ada. Jadi jangan mengada-ngada Anda itu, ya. Jangan tunjukkan kebodohan Anda di sini. Anda mewakili Kristen di sini. Silakan Bang Zuma lanjut. Iya, dengarkan saya kawan. Mazmur 147, 19, 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda itu Kristen, tak ada hubungannya dengan Yahudi. Yesaya tak ada hubungannya dengan non-Yahudi. Hah? Gak malu gitu? Ngambil kitabnya orang untuk mendudukkan agama Anda. Apa hubungannya? Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi karena orang Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Makanya muncul pertanyaan saya, kawan. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Hah? Orang Yahudi diajarin, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, penebus dosa, agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Kok begitu kali kau menghina Yesus? Kau setarakan pula Yesus dengan hewan ternak. Alamak. Inilah kalian Kristen. Ayolah saudara ya. Jangan comot-comot ayat. Kalau saudara semua membantah narasi yang saya sampaikan lewat dalil dalam Alkitab. Dalam kitab Yesaya Zuma 47 ayat 4. Kata penebus. Ya, kata penebus ini Yahweh sendiri mengatakan semesta alam. Yang Maha Kuasa. Penebus. Apa katanya? Bahkan dalam Roma 3 ayat 23 saudara Zuma. Di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau berbicara penebus saudara Zuma, ya hanya Yahweh lah yang penebus. Ya, tidak ada manusia di bawah langit ini memang sebagai penebus. Makanya Yahweh tetapi dengar, tetapi Yesus mengklaim dia adalah penebus. Tolong pintunya. Ya, dalam Zuma, dalam Ayub 19 ayat 25, ya, penebus itu bangkit dari atas debu. Pernahkah Yehova itu pernah mati dan bangkit dalam kitab Perjanjian Lama? Dan ini merupakan benang merah nubuatan mengenai Yesus yang adalah Yehova, yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Ini luar biasa ini. Udahlah bang, saya angkat tangan bang. Saya nggak bisa kalau saya diskusi dengan pembohong. Cuma ini bukan doktrin. Kamu nanti saya turunkan Yon ya. Nggak sanggup saya. Kalau Anda cuma menipu saya nggak. Ini bukan doktrin. Ini diam. Yon, dengar dulu Yon. Kau ditanya sama Bang Juma, yang dilahirkan oleh Maryam itu hewan ternak atau manusia? Kau jawab, jangan gak nyambung. Jawab itu. Jelas manusia lah apologet. Ya, berarti udah diam. Bang Juma. Sedangkan orang Yahudi dalam hal penebus salah, penebus dosa itu hewan ternak. Kalian itu dari mana datang-datang kok korbannya harus manusia? Itu kan nubuat. Cuma peristiwa yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama, Zaman Perjanjian Lama itu merupakan tipologi dari Yesus sendiri. Dalam kata siapa? Yohanes 1 kata Yohanes siapa? 1 ayat 20 sampai 29. Kata siapa? Kata siapa? Sendiri mengatakan, kata siapa? inilah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa umat manusia. Matamu rusak berarti. Masa manusia aku bilang domba? Rusak matamu kawan. Kamu pahami kan apa yang saya katakan tadi? Dalam ritual di Perjanjian Lama, ya, di zaman Taurat. Nah, anak domba Paskah itu merupakan tipologi dari Yesus. Bukan domba. Sebab itu, dengar semua, ketika Yesus tergantung di kayu salib, berhenti menghina Yesus. Maka dia katakan sudah genap. Berhenti menghina Bahkan Yesus. ketika
Berhenti menghina Yesus, berhenti. Yesus. Berhenti menghina Yesus. Jangan kau katakan Yesus itu binatang. Berhenti. Zuma. Berhenti. Jangan kau sebut Yesus itu binatang. Kami tidak terima, kawan. Berhenti kau menghina Yesus. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan pengikutnya memberikan korban hewan. Jangan kau menghina Yesus, kawan. Jangan kau hina Yesus. Dahlah. Dengan kau mengatakan Yesus itu hewan, dengan mengatakan Yesus itu hewan, itu kau sudah menghina Yesus. Teman saya dilaporkan ke pihak kepolisian gara-gara mengatakan Yesus itu hewan. Nah, kamu hari ini ingin kali Yesus itu hewan. Jangan kau hina Yesus, jangan kawan. Yesus itu manusia suci. Jangan kau setarakan dia dengan binatang. Jangan mulutmu itu kau seakan-akan memuliakan Yesus, tapi kau menghinakan itu. Orang Yahudi diajarkan, hendaklah katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka mempersembahkan kurban hewan, agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu. Kenapa kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus ini manusia, itu adalah domba? Itu tadi. Tuhan mendatangkan kesesatan. Makanya kau sesat, sehingga kau percaya dusta. Dusta itu kalau kau mengatakan Maria melahirkan binatang, itu dusta. Yesus kau sebut kambing, domba, itu dusta. Tapi kau percaya. Kenapa? Karena kau dalam lingkaran pengaruh makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan tidak sia-sia. Waspada kepada penyesat. Yang namanya penyesat pasti akan menyesatkan orang. Bukti bahwa Anda disesatkan, manusia Anda katakan domba. Maria melahirkan domba. Tapi Anda percaya bukan? Nah, itulah makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Yesus Kristus yang penyesat itu. Tapi kalian mengusungnya malah menjadi sembahan. Sekarang ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, Anda ganti dengan makhluk yang datang kepada Paulus, siapa yang tepuk tangan? Tuhannya Yahudi atau iblis? Siapa yang tepuk tangan ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi dengan sosok yang datang mengaku Yesus Kristus? Siapa yang tepuk tangan? Ketika Anda mempertuhankan makhluk roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, Anda tuhankan, Anda ibadahi, Anda layani, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Iya, inilah style Suma. Iya, yang selalu memframing ayat. Yang selalu Yohanes 1 ayat 29, Suma. Ini bukan perkataan Iong, ya. Di sini dalam ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata ya, bukan Iong. Lihatlah anak domba itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud, yaitu Yesus. Pengarang Yohanes mengatakan Yesus anak domba. Yesus sendiri mengatakan dirinya anak manusia. Mana yang betul? Anak domba atau anak manusia? Matius 24 nomor 30. Yesus datang sebagai anak manusia. Ya. Ketika Yohanes menyampaikan dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, bukan berarti kami menolak Yesus itu bukan manusia. Tapi Yesus manusia 100%, manusia. Domba juga 100% gitu. Nah, ini lalu apa? Dan Suma. Saya katakan tadi, ya, peristiwa yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama ketika bangsa Israel mengorbankan domba. Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa Anda sampai Anda bisa mentafsirkan kitabnya Yahudi? Dari Yesus. Ya, Yesus. Nah, pertanyaan saya, siapa Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi seperti itu? Anda siapa? Saya nggak ada kapasitas untuk menafsir, tetapi saya berbicara dalam konteks Alkitab. Jangan ngawur. Iya. Kitabnya Yahudi. Saya nggak ngawur, Suma. Kitabnya Yahudi. Kamu saja, Suma. Udahlah, kamu saja
Ya. Udah kawan. Dari saya nyerah. Muslim. Silakan teman-teman Ya. Muslim yang mau menghadapi Dengan- manusia seperti ini, silakan. Dengan maaf begitu saudara liar. Iyong, maaf saudara Iyong, pertanyaan-pertanyaan saya tidak ada Anda jawab sama sekali, Anda cuman keluar-keluar. Maaf, saya nggak sanggup menghadapi orang yang tidak menggunakan akal. Maaf ya, kawan ya. Kami sudah jawab. Iya, terima kasih atas jawaban Anda. Iya, terima kasih Iya. atas jawaban Anda. Iya, silakan Anda Kamu kan mengimani selalu- Yesus itu. Belum ada Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik terkait masalah ini, ya. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi, mentafsirkan kitabnya Yahudi sesuai dengan iman kalian. Tapi yang punya kitab masih hidup tuh sampai hari ini, masih menyembah kepada Elohim yang tidak serupa dengan makhluk kan. Mereka masih menolak Yesus kan sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja mereka masih tolak kan. Mereka masih menolak agama Kristen kan sampai hari ini. Mereka masih mengkitabkan kitab Tanakh mereka kan. Nah, jadi siapa kalian yang bukan dari Bani Israel mentafsirkan dan seenak perut menggunakan kitabnya orang? Oke, baik. Selamat siang, Singa Yehuda. Yehuda, selamat siang. Selamat siang, Mohon maaf, agamanya Bapak? Kristen sejati, Mas. Kristen, baik Pak. Silakan kalau mau bertanya atau berdiskusi dengan saudara dengan Bang Zuma, silakan Pak. Mau mengambil tema Saya baru atau tanya. mau melanjutkan tema yang tadi, silakan. Saya tanya, orang Islam ini Allahnya sama dengan Allah orang Israel atau tidak? Saya katakan bahwa kami menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kami tidak punya kapasitas mengatakan Tuhan kami sama. Yang saya tahu umat Islam menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Begitu Bang. Karena yang saya tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Abraham, Ishak dan Israel. Berarti kalau begitu sama. Nggak perlu Anda Tapi pertanyakan. kenapa kok ada lawak-lawaknya? Maksudnya? Saya lihat pada satu akhir nanti orang Islam membawa dia katakan dosa segunung Ya, yang menebusnya orang Yahudi dan orang Nasrani. ya, Nasrani dan Yahudi yang mana yang dimaksud Bang dalam ayat itu? Ya, saya nggak tahu soalnya katanya seperti itu. Lagi pula sampai sekarang orang-orang Islam ini mengutuk orang Yahudi dan bermusuhan dengan orang Yahudi. Begitu ya. Heran aku. Oh, Beda gitu. dengan orang Kristen. Orang Kristen ya berpihak karena dia percaya siapa yang memberkati keturunan Abraham, ya orang diberkati. Oh begitu. Jadi Yesus ini keturunan Abraham nggak Bang? Oh iya. Kenapa Anda tidak memberkatinya? Siapa? Yesus. Ya diberkati, bukan dia diberkati, dituhankan, dialakan, disembah, dipuji. Yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Oh itu bukannya manusia yang mengutuk, itu Yesus sendiri menebus orang-orang yang mengikut dia supaya jangan dia terkutuk agar bebas dari kutuk. Oh begitu. Jadi Yesus yang dia sendiri yang mau terkutuk gitu. Iya, menebus Ada kita. dalilnya nggak? Ada kan Ya dalilnya Bang? ada kan itu udah jelas Yesus Ya. telah menebus kita dari segala kutuk hukum Ya Taurat. itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan kalian. Yang saya Oh minta ada Yesusnya. Yesus berkata dia menyerahkan nyawanya. Ya itu untuk menyerahkannya. obat-obatnya. Yang saya tanya ini kutuk-kutuk. Akulah terkutuk gara-gara dosa kalian. Ada nggak? Oh, hukum Taurat yang tidak mengikut hukum Taurat kan terkutuk. Nah, Yang kenapa pasti Kenapa Yesus yang datang terkutuk? untuk mengutuk, menebus. Loh, kata siapa? Bukan. Yang jelasnya Yesus itu tidak terkutuk, dia hidup dan bangkit dan naik ke surga. Loh, berarti dalil Anda gimana dong? Galatia Itu kan 3:13. jadi fakta. Tadi kan Fakta. Anda Kamu- mengatakan Yesus tidak terkutuk. Iya, Tapi karena kitab dia Anda mengatakan Yesus dia terkutuk. kan mati Mana yang dan betul? bangkit dan naik ke surga. Itu tandanya dia menebus dari kutuk.
Loh, di dalam kitab Anda dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Nah, berarti Yesus mati dalam keadaan Ya, dia menebus. Kok larinya ke situ? Terkutuk, tapi tandanya dia nggak terkutuk, tandanya dia hanya menebus, mengikuti itu. Udah. Dia akan Udah, bangkit, dia akan hidup. Abang sudah mengakui Yesus terkutuk. Tadi Anda mengatakan memberkati keturunan Abraham. Iya. Terkutuk atau Menebus. memberkati? Yesus itu diberkati di atas tiang salib atau terkutuk? Itu kan untuk menebus. Nebus apa? Nebus apa? Orang yang mengikut dia supaya selamat. Di Bukan mana seperti- di mana dalilnya Tuhan itu menebus bukankah dosa? dalil itu yang mengatakan itu? Loh. Saudara, Bahwasanya Yesus datang ke dalam dunia menghapus dosa dunia. kata siapa? Ya itu kata firman Tuhan kami. Oh, jadi Paulus itu Tuhan Anda. Oh, Paulus kan bukan. Ini kan yang tertulis dalam Yohanes. Oh, Yohanes Tuhan Anda juga. Banyak kali Tuhan Anda. Ya, oh begitu saya lebih lagi meragukan Al-Quran Anda. Al-Quran Anda tak ada Nggak firman Tuhan di sana. Nggak usah, silakan aja kau ragukan. Ini sekarang saudara yang tabrakan dengan Bible itu sendiri. Gimana ceritanya nih? Ini kan sudah tertulis. Tertulis di mana? Anda kan mengatakan Yohanes mengatakan, berarti Anda menuhankan Yohanes. Ya, bukan seperti itu. Dia kan Tadi katanya tertulis. Tuhan yang berkata. Jadi kamu sekarang percaya kepada siapa kamu? Nah, saya percaya kepada Tuhannya Yesus. Ya kalau percaya pada Yesus itu namanya. Saya percaya kepada Yesus yang mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya itu nggak? membuat Anda jelas percaya nggak? Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa dunia. Di mana Tidak Yesus ada mengatakan seorang itu? pun yang datang Di mana? ditolaknya. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh, mari ku buka. Ya, silakan dibuka. Jangan buka celana, tapi buka dalil. Silakan. Ya, Silakan Bang, silakan. Silakan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15. Setiap orang yang datang kepadaku tidak ada yang ditolak. Silakan Anda buktikan. Yohanes 6 ayat 37. Silakan. Saya baca ya. Silakan Bang. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oh gitu. Iya. Lalu yang diusir Yesus di Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu siapa Bang? Coba kan baca, apakah dia menolak apa terus menolong? Dia hanya mentes kan? Mentes kan? Apa? Di Matius Ditolong atau tidak? Diusir ke neraka. Ditolong atau tidak? Diusir ke neraka. Yo, gimana itu? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Coba. Baca. Matius Bang. berapa? Matius berapa? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kristen diusir. Matius 1000 nomor 467 4,5 FM. Ini bukan pengikut Matius Yesus. 7. Mohon diskusinya Ini fokus bukan Bang ya. pengikut Yesus. Ya Anda diskusinya fokus. Jadi Tadi ketika Anda orang mengatakan menyampaikan siapapun yang sesuatu, Anda datang dengar. kepada Yesus. Ini yang nggak ngikut. Tadi kan Tadi bilang Anda yang mengatakan siapapun yang datang kepada Yesus. Ini bukan pengikut, beda arti pengikut. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Itu orang palsu. Mama Yang palsu seperti kamu berkata percaya Yesus tetapi bukan pengikut. Mama inilah Kristen, pengikut Yesus Kristus yang dinubuatkan Yesus. Anda ini penyesat karena mengikuti penyesat yang bergelar Yesus Kristus. Mama Anda mengatakan siapapun yang datang kepada Yesus akan diterima Yesus. Loh, yang datang kepada Yesus diusir kok. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan kok. Mama apa ini namanya? Kutu dari Yehuda. Kok bisa kutu? Mana sih? Ayo kawan.
Kutu dari Yehuda, silakan. Ayo, kok diusir kalian? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam yang melakukan itu ya Kristen. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih mau kau datang besok? Kenapa Yesus mengusir? Yang asli mengusir. Karena kalian pengikut Yesus yang palsu. Ini masih pertanyaan. Benarkah demikian? Silakan Anda jawab. Pusing. Dia nyari tombol mute-nya nggak ketemu itu, pada lagi ngoceh itu dia sendiri tuh. Jantungnya melepuh. Bingung. Oh ya, ternyata kita diusir ya. Betul ya, ada dalilnya. Ya iyalah. Kalian bukan Bani Israel. Kalian bukan domba yang hilang dari umat Israel. Kalian hanya pengikut kepada Yesus yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalianlah itu. Masih pertanyaan. Kalau tidak, apakah bukan? Jawab. Ini masih pertanyaan. Masih ada kesempatan untuk menjelaskan. Silakan. 20 juta. Bagi yang bisa membuktikan kalian pengikut Yesus anak Maria. Sudah berapa Kristen yang naik? Sudah 4. Yang berdiskusi dengan saya sudah 4, kalau nggak salah. Tak ada yang sanggup membuktikan. Itu ya Bang Benia, 4 ya atau 5? Sudah ke-4. Nah, tidak ada di antara mereka yang mampu. 20 juta sia-sia. Udah ganti deh namanya, jangan singa ya, ganti jadi ini ya. Kutu. Jadi kucing garong, mau nggak? Jadi Kutu. Pak Bom kan kutu tuh. Bahas tentang legalitas kitab suci, dia bahas kutu. Kutu dari Yehuda. Nah, inilah dia. Kutu pakai helm biar Bang agak Yehuda, besar. silakan dibuka mute-nya Bang Yehuda. Saya sudah undang Anda untuk buka mute, silakan. Pingsan mungkin, Bang. Waduh. Woi, jangan pingsan dulu woi. Lebaran belum sampai woi. Woi. Saya masih bertanya loh ya. Manakah penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu, dan manakah orang banyak yang disesatkan? Itu pertanyaan. 20 juta sampai malam takbir. Masya Allah. Ayo yang saudaraku Kristen. Tuh ada yang nambahin 1 juta di bawah jadi 21 juta. Saudaraku Kristen yang Kristen ketik 1 untuk naik ya, menggantikan saudara Yehuda. Kayaknya dia pingsan ini, nggak kedengeran lagi udah. Saya sudah undang untuk dia buka mute tapi nggak dibuka-buka mute-nya. Turunkan aja Ki, udah kau itu, jangan dipaksa, kasihan loh. Udah kau itu. Oke baik, mohon maaf karena Anda tidak membuka mute, saya turunkan ya saudara Yehuda ya, mohon maaf ya. Masya Allah, sahabat musafir, thank you. Sehat selalu, panjang umur, dimudahkan urusannya. Oke, selamat siang saudara nasionalis, selamat siang. Selamat sahabat. Ya, selamat. Baik, silakan mau bertanya atau mau langsung diskusi, mau angkat satu tema mungkin silakan, atau mau ingin melanjutkan tema yang tadi. Suma banyak belajarlah Alkitab. Mohon maaf Anda, sebentar Anda saya mute dulu ya, Anda saya mute dulu.
pertanyaan saya, Anda ingin angkat satu tema atau ingin melanjutkan diskusi yang tadi? Bukan curhat, ya, bukan curhat. Silakan Bang. Dibuka mute-nya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, cepat bertobat sebelum Allahu terlambat. Akbar ya Rabbi. Allahu Akbar. Dari mana lagi nih ada Tuhan baru? Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa yang datang kemudian mengutus Yesus. Kok sekarang Yesus jadi Tuhan juga ini? Yesus yang mana ini Bang? Bang, Yesus yang mana yang Anda maksud Bang? Yesus yang mana Bang? Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, datang sebagai manusia bukan atas kehendaknya, berkata-kata bukan atas kehendaknya, bermukjizat bukan atas kehendaknya. Tak ada yang dilakukan atas kehendaknya sendiri Bang. Cuma perlu banyak belajar tentang Alkitab. Masih Ya terlalu justru itu rendah. makanya itu saya bertanya kawan, Yesus yang mana yang Anda maksud ini sebagai Tuhan ini? Yesus yang mana? Bukankah Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mengenal dia, Bani Israel harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Tuhan sekarang? Banyak yang salah dari Bang Suma. Oh ya, silakan. Silakan, Bang. Banyak yang salah yang Suma ketahui tentang Alkitab. Jadi Iya, silakan. belajar dulu di Alkitab. Belajar banyak dulu tentang Alkitab, baru Ya, oke. menyampaikan isi Alkitab. Oke. Terlalu rendah ilmu Bang Suma. Oke, ya. Oke, baik. Saya ambil dasarnya dulu. Di mana tertulis di dalam Bible ungkapan Alkitab ini supaya saya tahu bahwa ternyata Bible itu adalah Alkitab. Itu saya harus baca di mana itu, Bang? Bahwa kitab Anda disebut Alkitab itu saya terima harus baca di mana dia? Kata Alkitab aja ini membuat Anda muntadara nanti. Coba. Di mana saya harus membaca original teks kitab Anda sehingga muncul kata Alkitab ini kemudian? Enggak ada kan? Nah, mending kabur. Sebut-sebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Alamak. Sok Baik, cantik. selamat siang, Saudara Frankie. Saudara Frankie, selamat siang. Frankie, selamat siang, Saudara Frankie. Mohon maaf, Saudara Frankie, selamat siang. Selamat siang, Saudara Rakat. 24 terus. Saudara Rakat, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Saudara Rakat, mohon maaf, agama Kristen atau Islam? Enggak poli. Kristen. Kristen. Baik, Saudara Rakat mungkin sudah menyimak dari tadi ya. Mau meneruskan tema atau ingin membuat tema baru, silahkan. Apa temanya, Bang? Oke, baik, silakan Bang Zuma, dimulai. Jangan diarahkan ke tema baru. Ya, silakan Bang Panjang. Zuma yang mulai. Dia mengikuti, sepertinya dia mengikuti, tidak paham tema. Iya, gini saudara, Yesus mengatakan akan muncul penyesat bergelar Kristus. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak kemudian sosok setelahnya memperkenalkan dirinya sebagai Kristus? Ada enggak? Apakah kepada Islam atau kepada Kristen? Silakan. Nah, orang baru ditanya kok hilang. Mungkin lagi buka. Selamat siang, Saudara Malkianus. Selamat siang, Saudara Malkianus, selamat siang. Saudara Malkianus, Anda noise sekali ya, noise sekali. Doubling sekali.
Malkianus, selamat siang. Selamat siang, Saudara Rival. Saudara Rival, selamat siang. Ya, untuk Saudara Rival, selamat siang. Mohon dijawab. Kalau enggak kami turunkan ya, mohon maaf ya. Saudara Rival, selamat siang. Monitor.